alhamdulillah al-fakir di pesantren tidak sekolah, bahkan hanya kelas 5 saja SD, enggak lulus, tapi alhamdulillah supir S1 yang menjaga anak-anak malah S2, dan mereka malah ada yang dosen, profesor yang ikut bergabung. Ini anggota kami, kalangan dari orang-orang pintar, ustadz, dosen, profesor, dokter. Ini barokahnya kita bersabar berjuang selama di pesantren dan sami'na wa ata'na bersama. Tentunya barokah dari para teman-teman, dari para habaib yang sama-sama berjuang. Mungkin kalau bisa Al-Fakir Garisi di sini memang betul seperti yang dikatakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sigaf. Kita lihat Al-Fakir juga Ustaz Imran. Enggak perlu terkadang seseorang itu mendapatkan titel dari manusia, karena titel itu mudah didapatkan dengan satu, yaitu at-ta'alluq, hubungan yang sangat kuat. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sigaf, beliau mengatakan bahasanya man ta'allaq bizain nalal aman wadma'an wa yudrik ma la yudrik ahlus zaman. Tiga yang didapatkan bagi orang yang memiliki rabitah, hubungan yang sangat kuat dengan orang saleh. Yang pertama nalal aman, yaitu dia akan diberikan oleh Allah keamanan. La yakhaf ka'in man kan, la minal insi wala minal jinni. Enggak perlu takut, la minal insi wala minal jinni. Maka kita lihat beliau ini beliau ini semuanya mungkin orang bingung, karena teman-teman Al-Fakir juga mungkin Al-Fakir bingung. Kenapa? Karena beliau ini dulu ketika mondok nggak ada nampak seperti ini. Antum nggak pernah ngobrol-ngobrol. Yang terkenal di pondok kita itu satu Ustaz Burhadi dan Ayu. Ada dari mana dulu? Sumatera ya? Ayu sama Ustaz Burhadi, dia yang sangat terkenal ilmu seperti ini. Tapi dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, man ta'allaq bi zain, siapa orang yang memiliki hubungan dengan zain. Yang dimaksud zain ya salihin wan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa zain Muhammad zain kullu zain tahun sagal kamar. Dikatakan siapa orang yang punya hubungan dengan orang saleh, nalal aman, hidupnya akan aman. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu mengatakan bahasanya man arafna ma sayyabna wa in sayyabuna. Siapa orang yang kenal kepada kami, maka tidak akan kami sia-siakan walaupun dia telah menyia-nyiakan kami. Dia pernah kenal dengan kita, kalau dia lupa, ketahuilah, nggak usah bukan siapa orang yang kenal dengan aku, terus dia lupa, maka ketahuilah bahasanya bahasanya walaupun dia lupa, aku tidak akan lupa. Bahkan dikatakan bahasanya wamal busana amanun liman labisa, baju yang pernah kami pakai itu sebagai lambang aman. Ada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau ditanya, Al-Habib, kenapa sih orang kalau minta barokahnya orang soleh itu adalah baju dan sendal? Dua ini yang paling diminta, baju dan sendal. Baju yang sendal. Kenapa? Karena dikatakan mereka meminta baju, terutama garma. Kalau dia ini bahasa tarifnya garma itu baju dalam, kaos dalam. Kenapa? Karena bajunya itu menyentuh dengan kulitnya, dan kulitnya menyatu dengan hatinya, dan hatinya adalah mahal nadharillah. Nah itu yang pertama, kenapa kok minta baju. Dan yang kedua adalah kenapa kok sendal? Karena yahmilul judha kullu, karena sendal inilah yang mengemban jasad si wali, mulai ujung kaki sampai ujung rambut ditahan oleh sendal, sehingga sendal itulah yang paling banyak barokah yang diminta. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, mungkin yang pernah dengar cerita, beliau yang pernah menghujankan susu, mengatakan bahwasanya ketika beliau meninggal, mengatakan bahwasanya kalau aku meninggal, kotak itu buka, taruh di sini di dadaku, kuburkan bersamaku. Ketika dibuka, bahwasanya di situ adalah sendal yang sudah jelek. Ditanya punya siapa ini? Ini adalah punya Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj, adalah guru beliau. Ditanya para sholihin, kenapa kok pakai sendal yang diminta? Karena sendal adalah yang membawa jasad seorang wanita. Artinya siapa orang yang punya hubungan dengan orang soleh, satu nalal aman, hidupnya aman. Makanya kalian yang dari keluarga besar Ruqyah Aswaja, jangan terpaku dengan sebuah wirid. Jangan hanya konsentrasi dengan sebuah wirid. Kenapa? Dengar, wirid bagus karena wirid itu bisa membentengi kita zikir.
Tapi ingat ya, zikir tersebut dua. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kuncinya wirid itu ada dua. Yang pertama adalah adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam. Zikir itu yang kamu baca, yang diijazahkan sama kiai, nggak mungkin manfaat buat kamu kalau nggak dengan istiqomah. Karena cuma baca sekali dua kali, seminggu dua minggu kok nggak ada hasil, ya nggak bisa. Karena harus dengan kontinu. Adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam wa la tu'athir illa ma'al hudur, dan tidak akan memberikan bekas sir dan khaddam dari wirid tersebut, tidak akan membekas kepada diri kita kecuali kita membacanya dengan hadirnya hati. Makanya para sholihin mereka kalau baca wirid nggak susu, nggak terlalu banyak, tapi mereka pilih waktu yang munasib, yang pas, terus di situ dengan menyalakan bukhur pewangian untuk mengharum ruangan, dia bersih mandi baru berwirid, nggak perlu lama. Kalau Anda melakukan itu sedikit yang kalian lakukan maka akan membekas. Karena kuncinya zikir dua, tidak akan manfaat kecuali dengan istiqomah, tidak akan membekas kecuali dengan hadirnya hati. Oleh karena itu, siapa orang yang punya hubungan dengan orang soleh, Allah berikan 3 kemuliaan. Nalal aman, hidupnya aman. La yakhaf ka'in, enggak usah takut. La bangsa jin wala ghayr. Karena apa? Karena mereka akan menjaga kita. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqqas, beliau ketika ada cerita yang sangat panjang, insyaallah lain waktu kita akan ceritakan di situ tentang Syekh Ali Baros. Beliau mengatakan bahwasanya, ya Ali, inni ahfaduka walau min abadil abad. Wahai Ali, aku akan selalu menjagamu, mengawasimu walaupun engkau di satu tempat yang jauh dan jauhnya jauh. Artinya orang yang memiliki hubungan dengan orang soleh hidupnya aman, watma'an, dan tenang itu. Bahkan kita lihat manfaatnya Ustaz Imron di depan banyak, perutnya banyak, tapi beliau lebih nonjol. Kenapa? Karena beliau bukan tidak fokus pada satu, yaitu tidak fokus dengan bacaan, tidak fokus dengan satu Al-Quran yang dibaca atau wirid. Karena makanya dikatakan al-ilm fi sudurir rijal, ilmu itu di hatinya orang soleh. Ketika kita ada hubungan dengan orang soleh, ilmu semua akan mendekat. Artinya selain wirid zikir Al-Quran yang kalian baca istimewa, bagus, tapi ingat harus ada satu resep yang kalian lupa. Apa? Kuatkan hubungan kalian dengan guru. Kalau kuat hubungan dengan guru, satu aman, yang kedua kuat ma'an, hati kamu tenang, dan yang tiga ini yang istimewa. Dan semua ini Masya Allah Ustaz ini mendapatkannya. Yang ketiga apa? Wa yudrik mala yudrik ahli zaman. Kamu akan mendapatkan, mencapai sebuah kedudukan yang tidak bisa dicapai ahli ibadah di zamannya. Yang wirid, yang terakat, yang tapa, yang megang keris, yang megang tombak, yang megang apa, itu kalah dengan satu orang. Siapa? Orang yang punya hubungan kuat dengan orang soleh. La keris, wala gaman, wala apa yang kalian miliki, wala apa, kalah wele-wele kalau kata si buku, wele-wele, kalah semua dengan satu. Apa? Ketika kamu punya hubungan dengan orang soleh. Mentalak bisa yudrik, kamu akan adrok yudrik, mendapatkan mala yudrik ahlus zaman. Jadi kalau umpama di zaman sekarang ada orang berlomba-lomba baca wirid tapa di gunung geni, gunung es, gunungnya Al-Fatar yang ditapai, tapi kalau kamu nggak punya yang namanya ta'alluq dengan guru, kamu kalah. Dengan kamu punya hubungan dengan guru, kamu akan mengungguli siapapun yang ahli ibadah di zaman kamu. Ini sangat istimewa, dan ini yang Al-Faqir rasakan di beliau, yaitu kuatnya hubungan dengan Allah. Bahkan dikatakan Al-Faqir pernah mendengarkan sebuah ibarat mengatakan bahwasanya mujahadatul syekh mujahadatul murid idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan seorang santri dengan guru, mujahadatul syekh, mujahadah seorang guru bangun malam, maka si santri tidur ngorok, keluar apa namanya itu, iler keluar anunya apa, burung walet itu apa namanya, sarang. Buat sarang. Si santri tidur, si guru sholat malam. Tapi kalau hubungan kalian kuat dengan guru, apa yang Allah turunkan dari waridat seorang guru tersebut akan mengalir kepada santri yang tidur. Begitu juga daripada keluarga besar,
Ruqyah Aswaja, kalian yang sudah mengambil ilmu dengan Syekh kalian, Syekh Imran, maka apa? Jangan cuma kitab yang beliau kasih kalian baca lah, enggak ada apa-apanya di situ. Al-kaunu isyarah, itu cuma isyarah dan maksud. Kalau datang ke kondangan, jangan cuma makannya, makanan ada di luar, tapi intinya pengantin. Paham ya? Jadi Syekh itu adalah pengantin. Maka dikatakan bahwasanya dalam hadis qudsi kalau nggak salah, al-kaunu isyarah wa anta maksud. Ya Muhammad, semua kaum semua ini cuma isyarat, cuma wadenya aja. Wadinya sudah lengkap, tapi kalau pengantinnya dicuri sama mantan, percuma. Ini dia punya kitab, ya, pengantin perempuannya sudah si pengantin sudah datang, pengantin perempuannya dibawa lari sama mantan. Apa anunya kuade? Lah, aksan tidak pakai kuade, tidak pakai apa, tapi di situ ada pengantin. Ini adalah isyarat. Kalau kamu punya hubungan dengan guru, nggak usah baca kitab. Nah, kitab 2 jilid yang dikasih Ustaz Imron nggak perlu. Kenapa? Karena kamu sudah ada taluk. Nah, kamu akan mendapatkan atas kuatnya hubungan kamu dengan guru kamu. Tapi kalau kalian yang punya ada keluarga besar daripada Ruqyah Aswaja, di situ kalian hatamkan kitabnya, hafal sama terjemahannya. Tapi dalilut ta'alluq, sedikit hubungan kalian dengan guru kalian, maka seterusnya nggak bisa. Hanya ada ilmu yang sangat besar dari Habib Qadir bin Ahmad Syihab. Siapa orang yang memiliki hubungan dengan orang soleh, maka akan Allah berikan 3, yaitu hidupnya aman, hidupnya nyaman, tenang, dan juga akan mengungguli siapapun yang ada di zamannya. Dia yang paling unggul. Kenapa? Karena kuatnya hubungan dengan guru. Dan ini yang akan kita biasakan dari beliau. Beliau punya hubungan yang kuat sama guru beliau, masyayikh beliau, husnudzan beliau. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair ala ikhwan. Masya Allah, nasihatnya luar biasa. Beliau ya, bisa didengarkan kembali nasihat-nasihat beliau nanti ya di grup ini ya, siaran ulangnya mungkin nanti bisa kita upload untuk pegangan para anggota dan para praktisi seluruh Nusantara, bahkan luar negeri juga yang menonton malam ini. Mudah-mudahan barokahnya juga kesempatan dari beliau dan dari ahli beliau dan keluarga beliau, dari juga guru-guru beliau. Insya Allah aku mengaku beliau ta'ala beliau biasa sampai wahirobatin hisan maknan luar biasa. Ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.